Halo semuanya, coba deh sadar nggak sadar kita ini kan hidupnya udah nempel banget sama gawai ya. Mau itu buat main game, buat belajar, atau sekedar scrolling media sosial buat lihat kabar temen. Ya, dunia digital itu emang udah jadi bagian dari kita banget. Oke, jadi untuk beberapa menit ke depan, kita bakal coba bedah bareng-bareng nih. Mulai dari lihat apa aja sih resikonya di dunia maya, sampai gimana caranya biar kita bisa lebih cerdas dan aman pas online. Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Gini deh, internet itu tuh kayak koin yang punya dua sisi. Di satu sisi, wah ini alat yang keren banget buat apa aja. Tapi di sisi lainnya ada juga bahaya yang sering kali nggak kita duga. Nah ini yang menarik. Tempat yang sama yang kita pakai buat senang-senang, buat belajar, buat nyambung sama temen, ternyata di situ juga hoaks, ujaran kebencian, sampai pencurian data bisa tumbuh subur. Ironis banget kan? Semakin banyak hal positif yang kita lakukan, semakin kebuka juga pintu buat risikonya. Coba deh bayangin sebentar. Ngeri nggak sih kalau data pribadi kamu dicuri, terus tiba-tiba dipakai buat nipu orang lain, dan atas nama kamu? Ini bukan cuma cerita horor loh, tapi ini resiko nyata. Terus, gimana dong cara jagain diri kita? Nah, jawabannya ada di satu konsep penting ini, literasi digital. Dan ini bukan cuma soal jago pakai gadget ya. Ini jauh lebih dalam dari itu. Anggap aja ini bekal wajib kita buat navigasi di dunia maya. Dan kalau kita lihat definisi resminya dari UNESCO, langsung kelihatan kan kalau ini tuh luas banget. Bukan cuma soal bisa akses info, tapi juga gimana kita mengelola, paham, sampai menciptakan sesuatu dengan aman. Jadi, kuncinya itu bukan di teknisnya aja, tapi di kebijaksanaannya. Biar kita lebih gampang memahaminya, pemerintah Indonesia punya program keren namanya Gerakan Nasional Literasi Digital. Intinya, semua itu dirangkum dalam 4 pilar utama, yang bakal kita bahas satu persatu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Pilar pertama itu kecakapan digital. Ini tuh ibaratnya fondasi dari semuanya. Gampangnya gini, ini soal kita bener-bener ngerti apa yang kita lakuin pas online. Bukan cuma asal klik, tapi paham dan bisa gunain teknologinya dengan bijak. Jadi dalam prakteknya kayak gimana sih? Ya simpel aja, misalnya kamu bisa bedain mana website yang aman sama yang abal-abal. Atau jago pakai aplikasi buat ngerjain tugas. Sampai paham kenapa sih sebuah konten bisa viral. Nah, itu dia bekal-bekal dasarnya. Oke, teknisnya udah jago nih. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara kita bersikap sebagai manusia di dunia maya? Nah, disinilah pilar kedua dan ketiga, budaya dan etika digital jadi penting banget. Budaya digital itu intinya gimana kita membawa nilai-nilai baik kita sebagai bangsa Indonesia ke dunia online. Contohnya, semangat Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun beda pendapat di kolom komentar, kita tetap saling menghargai. Tujuannya apa? Ya biar ruang digital kita jadi positif dan mempersatukan. Nah, kalau budaya digital itu soal nilai-nilai besar kita bersama, etika digital itu lebih ke panduan pribadi kita sehari-hari. Ini tuh kayak kompas moral kita pas lagi main media sosial. Aturan main biar kita jadi orang yang bertanggung jawab. Dan ini praktis banget loh. Contohnya ya, menghargai privasi orang lain dengan gak asal posting foto mereka. Terus, jangan ikut-ikutan sebar hoaks. Kalau ada ujaran kebencian, ya jangan didukung. Dan yang paling dasar, jaga sopan santun. Hal-hal kecil kayak gini, kalau dilakuin bareng-bareng, bisa bikin online jadi tempat yang lebih nyaman. Oke, kita udah tahu cara pakainya, udah tahu cara bersikapnya. Sekarang, pilar terakhir dan ini krusial banget, gimana cara kita melindungi diri sendiri? Inilah dia, keamanan digital. Anggap aja ini tameng kita. Isinya semua hal, mulai dari kebiasaan baik, aturan, sampai teknologi yang kita pakai buat melindungi data kita, gadget kita, dan semua aktivitas kita di dunia maya dari segala macam ancaman. Dan ancaman ini, wah makin hari makin canggih. Salah satu yang lagi rame banget sekarang adalah penipuan yang memanfaatkan AI generatif, atau yang mungkin lebih kita kenal dengan istilah deepfake. Nah, ini dia cara kerjanya. Teknologi deepfake ini bisa misalnya menukar wajah di video, terus bikin bibirnya ngomongin hal yang beda, bahkan sampai bisa meniru suara seseorang dengan sangat mirip. Kalau kita nggak waspada, gampang banget kita ketipu sama hoaks atau bahkan jadi korban penipuan. Jadi kesimpulannya gimana? Menjadi warga digital yang cerdas, itu artinya kita nggak bisa cuma jago di satu pilar aja. Kita harus bisa menggabungkan keempat pilar tadi dalam kehidupan digital kita sehari-hari. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan pas.
Literasi digital yang sejati itu lebih dari sekedar bisa pakai teknologi. Ini soal kebijaksanaan. Bijak dalam memilah info, bijak dalam menjaga etika, dan yang paling penting, bijak dalam melindungi diri kita sendiri. Nah, sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungkan. Dengan teknologi AI yang makin hari makin pintar, bahkan mungkin sedikit mengerikan, menurut kamu dari 4 pilar tadi, kecakapan, budaya, etika, atau keamanan, pilar mana sih yang paling penting dan mendesak buat kita perkuat sekarang ini? Coba deh pikirkan.